Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas materi mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila itu akan difokuskan pembahasannya dalam video kali ini. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Coba kita perhatikan isi dari materinya. Yang pertama adalah istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut beliau, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam oleh kebudayaan Barat. Yang selanjutnya adalah menurut Muhammad Yamin menyatakan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Sedangkan menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi ketatanegaraan negara, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sekarang kita pembahasannya tentang fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Maksud dari Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang selanjutnya, yang nomor 2, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu fungsinya sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Sedangkan nomor 3, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berfungsi mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Nah, setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumentar atau penjabaran dari nilai dasar. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksud atau fungsi dari Pancasila sebagai perjanjian luhur dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya atau fungsinya sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang selanjutnya adalah nomor 7. Di sini adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya atau Pancasila sebagai moral pembangunan berfungsi
dijadikan kerangka acuan tolak ukur parameter arah dan tujuan dari pembangunan. Sekian materi dari saya untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.